Bila tiba masa berjumpa, jangan bicara apa-apa. Mari bersama mengayung langkah, menjemput cinta yang tak pernah punah. Sekali lagi, aku bangga memilih menjadi penulis sebagai jalan hidupku. Bahtiar Adnan Kusuma. Menginspirasi dari lorong, kampung, desa, kota, berbicara dan menggerakkan membaca dan menulis di Indonesia. Ia dikenal sebagai penggerak, penggagas, penginspirasi, motivator membaca dan menulis Indonesia, berkelana dari forum ke forum, berbicara dan mendorong membaca dan menulis, baik di level nasional maupun level lokal. Sebagai pembicara, motivator minat baca, dan penulis ratusan buku bergenre biografi tokoh nasional dan lokal, parenting dan literasi, serta aktif terlibat sebagai Ketua Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Sulawesi Selatan, dengan menggagas perpustakaan desa di Sulawesi Selatan sejak 2007, menggagas dan motivator perpustakaan lorong di Kota Makassar 2016, deklarator Perkumpulan Penulis Profesional Indonesia Pusat, menggagas guru bergerak menulis satu buku atau guru bermutu, Sekolah Menulis Maros, keren. Penggerak Akademi Literasi Nasional, Gerakan Satu Buku Satu Masjid IKBKPRMI Pusat, dan Perpustakaan Nasional, menggagas Gerakan Sayang Buku dan Ibu Suka Membaca Sulsel 2009, menggagas Gerakan Indonesia Membaca dan Menulis 2012, menggagas Gerakan Wakaf Buku Sulsel 2012. Berkarya Gerakan Membaca dan Menulis atau Literasi sejak 1995 hingga sekarang. Herman Lilo, salah seorang aktivis dan akademisi Universitas Bosowa, menuturkan dalam tulisannya tentang Bahtiar Adnan Kusuma, akrab disapa Bak, sesuai akronim namanya. Saya mengenalnya di kampus Merah Universitas Hasanuddin sebagai senior saya di jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Politik. Namun saya akrab memanggilnya Bang Bak, mengikuti tradisi di Korps Ilmu Komunikasi di mana senior disapa Abang. Pada awal akrab dengan Bang Bak, terasa saya disesaki dengan jutaan referensi. Berbincang dengannya ibarat kita berada dalam ruang perpustakaan. Bahasanya sangat referensial, syarat kutipan bermakna. Dan kesimpulan saya adalah Bang Bak adalah pegiat buku dan pembaca yang tekun. Cerita panjang dilakoninya sebagai penulis lepas di majalah Panjimas, Amanah, Kartini, Estafet, tabloid Jumat sejak SMA sampai kuliah di Unhas. Terbayang bagaimana senangnya ketika mendapatkan honor menulis untuk membeli buku, pakaian dan membayar SPP. Saat ini Bang Bak menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Perkumpulan Penulis Profesional Indonesia Pusat, adalah hal yang wajar baginya. Jalan sutera baginya sebagai penulis dan tergabung di Rumah Penulis Indonesia, sudah dilakoninya sejak lama. Bang Bak dalam pengakuannya terinspirasi oleh ungkapan Napoleon Hill, bukan tulisan pada nisan Anda, tapi catatan perbuatan Andalah yang bisa mengabadikan nama Anda setelah Anda meninggal. Inilah yang memberikan inspirasi awal, mengapa beliau memilih profesi menulis buku dalam kesunyian. Ya, menulis dalam sunyi, tanpa hingar-bingar popularitas. Jauh dari bisingnya pujian, beliau tak letih menyulam kata, menata kalimat menjelma sebuah buku yang ratusan jumlahnya.
kita berbicara tentang konteks literasi dalam perspektif tekstual, literasi itu adalah gerakan kebudayaan yang mencoba memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia bagaimana menjadikan membaca dan menulis itu sebagai satu rangkaian yang sangat fundamental di dalam membangun sebuah peradaban bangsa. Saat ia harus pertegas pilihan hidupnya sebagai penulis, Bahtiar pun harus mengambil pilihan sulit. Banyak profesi yang dulu lama diidamkan akhirnya harus ditinggalkannya. Profesi sebagai wartawan harus ditinggalkan. Tidak hanya itu, profesi sebagai dosen ilmu komunikasi di Fakultas Dakwah IAIN Alauddin, di IPWI, Sentra Pendidikan Bisnis, STMIK Texas, dan Kepala Sekolah SMK Gunung Sari Makassar ditinggalkannya, untuk fokus mengurus perusahaan penerbitannya pensi. Dan rencana baik Tuhan rupanya seiring dengan keputusannya. Perusahaan penerbitan yang dikelola secara profesional, berhasil menerbitkan buku pertamanya. Buku yang berjudul Saudagar Bugis Makassar, diterbitkan atas biaya dari tokoh-tokoh, yang terangkum dalam buku tersebut sekaligus menjadi tonggak sejarahnya, menyelami dunia perbukuan. Malaikat tak bersayap itu dari Leta. Tapak sejarah yang harus ditulis khusus dalam perjalanan kepenulisan Bahtiar Adnan Kusuma adalah rajutan pertemuannya dengan pemilik perusahaan Poleco Group pada tahun 1995. Dia ibarat malaikat tak bersayap, lelaki pemberani dari Leta. Dr. H.A. Baramuli SH, saat itu Baramuli menjabat sebagai Wakil Ketua Komnas HAM. Dialah yang menyibak peta jalan kepada Bak untuk hijrah ke ibu kota Jakarta. Bak sukses menulis sendiri dan menerbitkan 10.000 eksemplar buku pertamanya berjudul 70 Tahun Baramuli Pantang Menyerah. Sungguh Baramuli tidak saja sebagai orang tua angkat Bak, tetapi juga malaikat yang menyulam indah alur hidupnya. Tidak ada peradaban yang bisa menjadi peradaban yang besar kalau tidak dimulai dari paling yang kecil. Penerima penghargaan tokoh pendidikan non-formal Kota Makassar tahun 2018, penerima penghargaan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terbaik Kota Makassar tahun 2017, penerima penghargaan sebagai penggagas dan motivator perpustakaan lorong dari pemerintah Kota Makassar tahun 2017, penerima Parmusi Award tahun 2019, Kabar Makassar Award tahun 2015 dan penerima penghargaan tokoh literasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulsel tahun 2018, penerima penghargaan tertinggi Nugra Jasa Dharma Pustaloka Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kategori masyarakat tahun 2021, penerima penghargaan tokoh literasi dari Bupati Maros, dan penerima penghargaan dari Bupati Maros sebagai Ketua Tim Pendamping Guru Menulis Buku Kabupaten Maros. Jadi gerakan literasi bisa berkembang, bisa bertahan, bisa sustainable berkelanjutan ketika gerakan literasi itu harus dimulai pada setiap keluarga kita. Segala pencapaian Bahtiar Adnan Kusuma tidak terpisahkan dengan energi cinta dua tokoh perempuan tangguh kebanggaannya, yakni Ibunda almarhum Hajia Ba'duri Daengini dan istri tercinta, Ani Kaimuddin. Sang Bunda Hajia Ba'duri yang hidup single parent, berupaya keras membantu anaknya menggapai cita-cita sebagai penulis, meskipun dengan penghasilan yang tidak menentu, sebagai pedagang kelontongan. Upaya dan doa suci Sang Bunda menjadi pondasi kuat yang mengantarkan Bak menjadi sukses seperti hari ini. Begitu pula sang istri tercintanya yang setia dan penuh cinta, senantiasa melecut semangat Bak untuk terus berkarya dalam tulisan-tulisannya. Ani Kaimuddin, perempuan Bugis baru, kelahiran Buol Toli-Toli, 17 Mei 1976 yang dikenalnya semasa KKN Unhas Angkatan 48 tahun 1995 di Ponpes DDI Mangkoso. Sumber energi lainnya dalam berkarya adalah cucunya Talita Zakira de la Farsyah, 2,5 tahun, dan putra-putrinya sebagai matahari kecilnya. Mereka adalah Dr. Dea Ambarwati Kusuma Sarjana Kedokteran, Dr. Mula Farsyah Sarjana Kedokteran, Ria Atmaranti Kusuma, Psikologi UNM,
Safwan Aryadi Kusuma, Uien Alaudin, dan Farhan Alfarisi Kusuma, kelas 4 SDN. Masih panjang kisah pejuang literasi Sulawesi Selatan ini. Bahkan mungkin berjilid-jilid untuk dikisahkan tentang jejak langkahnya. Semua tempatnya berpijak adalah karya dan sejarah kesunyian. Dan inilah torehan kutipan yang saya simak dari Bang Bak. Bila tiba masa berjumpa jangan bicara apa-apa, mari bersama, mengayun langkah menjemput cinta yang tak pernah punah. Terima kasih atas semua dukungannya, dan sekali lagi aku bangga memilih menjadi penulis sebagai jalan hidupku.